Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Faiza dari kelas 11 Bahasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Jepang mendarat pertama kali di Indonesia pada 11 Januari 1942, tepatnya di Tarakan. Batavia atau Jakarta sebagai pusat perkembangan Pulau Jawa berhasil dikuasai Jepang pada tanggal 1 Maret 1942. Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati. Sejak saat itu, seluruh Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang. Alasan Jepang datang ke Indonesia bertujuan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri pram seperti minyak bumi, timah, dan aluminium, karena persediaan minyak Indonesia dapat mencukupi kebutuhan Jepang selama perang. Putra merupakan sebuah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 16 April 1934. Tujuan dari dibentuknya Putra adalah agar kaum nasionalis dan intelektual mau mengabdikan pikiran serta tenaganya untuk kepentingan melawan sekutu. Putra dibentuk dengan melibatkan tokoh berpengaruh seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara, atau yang bisa disebut empat serangkai. Dalam menjalankan fungsinya, Putra bertugas untuk menghimpun kembali kekuatan rakyat yang sebelumnya telah dihancurkan oleh Belanda. Jibakutai adalah pasukan perang bunuh diri yang dibentuk Jepang di Indonesia pada 8 Desember 1944. Arti dari Jibakutai sendiri adalah pasukan berani mati. Pembentukannya terinspirasi dari pasukan kamikaze dalam Perang Dunia Kedua di Jepang. Meskipun Jibakutai berarti pasukan berani mati, tetapi pasukan ini sama dengan barisan semi-militer lain, dipersiapkan hanya sebagai pendukung tentara Jepang. Oleh sebab itu, Jibakutai bukanlah sebagai pasukan utama yang berada di garda terdepan ketika peperangan berlangsung. Jibakutai berperan sebagai pasukan pendukung yang akan maju jika dibutuhkan atau diperintahkan ketika situasi genting. Romusa adalah panggilan bagi orang Indonesia yang dipekerjakan secara paksa pada masa penjajahan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 sampai 1945. Kebanyakan Romusa adalah petani, dan sejak Oktober 1943 pihak Jepang mewajibkan para petani menjadi Romusa. Mereka dikirim untuk bekerja di berbagai tempat di Indonesia serta Asia Tenggara. Romusa awalnya dilakukan secara sukarela dengan tempat kerja tidak jauh dari tempat tinggalnya. Namun, karena terdesak dalam Perang Pasifik, pengerahan tenaga kerja mulai disertai dengan paksaan. Sehingga rakyat Indonesia mengalami kehidupan yang menyedihkan dengan sulitnya mendapatkan bahan makanan, karena banyaknya petani yang menjadi pekerja Romusa. Dampak adanya Romusa bagi rakyat Indonesia yaitu timbulnya penyakit, kekurangan makanan, dan bahkan sampai kematian. Jepang membutuhkan bantuan orang-orang Indonesia untuk menghadapi sekutu di Perang Dunia Kedua. Namun di sisi lain, pada perkembangannya, perlakuan terhadap rakyat Indonesia justru semakin kejam. Contohnya seperti kerja paksa Romusa. Selama kurang lebih 4,5 tahun Jepang menjajah Indonesia, banyak kerugian dan kesengsaraan yang ditimbulkan. Semua diarahkan demi kepentingan perang untuk Jepang, sehingga kehidupan masyarakat Indonesia tersiksa. Begitu pula dengan sumber daya alam yang dikuras. Hingga akhirnya pada pertengahan tahun 1945, Jepang menunjukkan tanda-tanda kekalahan dan akhirnya menyerah kepada sekutu. Situasi ini membuka peluang bagi bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.